Dahulu kala, di tanah Aceh yang hijau membentang di ujung utara Pulau Sumatera, serambi Mekkah yang kaya akan adat, Islam, dan rahasia alam hidup sebuah kepercayaan yang menggenggam hati masyarakat tradisional. Di antara cerita lisan yang diturunkan turun-temurun, ada satu makhluk gaib yang menjadi penjaga waktu, Gentit, bukan sekadar hantu biasa. Guntit adalah simbol ketakutan yang lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh pada abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Saat hutan lebat dan jalan setapak masih menjadi jalan utama bagi para petani, nelayan, dan anak-anak yang berjalan kaki ke dayah, pondok pesantren, untuk mengaji. Menurut catatan etnografi dari Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh 2004, serta kesaksian oral yang dikumpulkan oleh antropolog seperti Rusdi Sufi, Guntit mewakili campuran antara mitos pra-Islam dan pengaruh Islam yang kuat pasca Kesultanan Aceh, abad ke-17, di mana alam gaib dianggap sebagai pengingat akan batas antara dunia nyata dan akhirat. Ia bukan monster acak, melainkan pelindung tak kasat mata yang muncul saat azan maghrib menggema, mengingatkan umat untuk pulang sebelum gelap menyelimuti. Bayangkan, saat senja merah memudar menjadi malam pekat, Gentit bangkit dari bayang-bayang. Sosoknya hitam legam, menjulang setinggi pohon kelapa atau lebih bisa mencapai 5-7 meter, dengan kaki panjang ramping yang melangkah lebar seperti angin ribut. Rambutnya keriting liar, bergelombang seperti akar-akar pohon beringin tua yang kusut, menari-nari ditiup hembusan malam. Tubuhnya kurus tapi kuat, sering digambarkan sebagai bayangan hitam yang samar, tak berwajah jelas, hanya mata merah menyala yang menembus kegelapan. Terkadang, ia membawa kanet Guntit, sebuah periuk tanah liat kuno, simbol dari kehidupan rumah tangga Aceh zaman dulu, yang konon berisi ramuan gaib atau bahkan jiwa-jiwa yang telah ia rebut. Seperti diceritakan dalam Hikayat Aceh T. Iskandar, tahun 1977 atau 1978. Makhluk ini bergerak lincah, melesat secepat kilat, menghilang di balik rumpun bambu tebal, peredu trayeng, atau semak belukar hutan, meninggalkan jejak angin dingin yang menusuk tulang. Bagi Uriweng Aceh, orang Aceh, Gentit bukan musuh, tapi peringatan, jangan tantang malam yang penuh misteri. Kehadiran Gentit paling sering dirasakan di jalan-jalan sepi desa, khususnya di wilayah Aceh Barat Daya, dan pedalaman Gayo, di mana hutan masih mendominasi peta kehidupan. Ia muncul tepat setelah maghrib, saat anak-anak Aceh dengan baju koko putih dan sarung sederhana berjalan pulang dari mengaji atau bermain di sawah. Awalnya, Guntit tampak seperti titik kecil di kejauhan, tapi dalam sekejap, ia menjulang tinggi, menghadang jalan seperti pohon hidup yang bergerak. Langkahnya panjang dan berat, menggetarkan tanah, sementara suaranya seperti desau angin bercampur tangisan samar. Jika korban, terutama anak kecil, mencoba lari, ia akan menjambak rambut mereka, mengangkat tubuh mungil itu ke udara, dan membawanya melayang seperti daun kering. Korban merasa seperti berjalan di jalan panjang tak berujung, atau bahkan melayang, hingga sadar bahwa mereka telah dibuang di tempat terpencil, tengah rimbunan bambu, puncak pohon ketapang, atau gua hutan yang lembab. Di sana, nasib mereka beragam. Beberapa ditinggalkan linglung, sakit-sakitan selama berhari-hari. Sementara yang lain menurut cerita paling mengerikan dimakan hidup-hidup, jiwanya terperangkap dalam kanet Guntit. Cerita Guntit bukan sekadar dongeng, ia adalah bagian dari sejarah lisan Aceh yang tercatat dalam Adat Istiadat Daerah Aceh, Syamsuddin et al. 1977, dan kesaksian korban nyata dari era 1990-an, seperti yang dibagikan oleh warga Maulaboh dan Nagan Raya kepada wartawan. Pada 1996, seorang gadis bernama Della Safrianeldi, saat masih SD, merasakan dinginnya angin Guntit saat bermalam di rumah teman di Pasi Ujong Kalak. Ia terbangun di tengah hutan, rambutnya kusut seperti dijambak. Sudirman, seorang petani dari Aceh Barat, tahun 2018, melihat sosok hitam itu menghadang jalannya pulang malam, lengkap dengan rambut keriting yang bergoyang. Kasus penculikan anak seperti Jasman tahun 1980-an di Aceh Barat Daya ditemukan di SPBU, jauh dari rumah setelah hilang 3 hari, sering dikaitkan dengan Guntit oleh tetua kampung. Ini bukan kebetulan. Dalam masyarakat agraris Aceh pasca kolonial Belanda,
abad ke-19, di mana perjalanan malam berisiko tinggi karena hutan dan konflik. Guntot menjadi alat pendidikan orang tua. Bekameu en likameu grep nyanji cok li gauntit, yang artinya jangan keluar saat maghrib, nanti diambil gauntit. Ia mengajarkan disiplin, menghormati waktu syalat, dan waspada terhadap bahaya nyata seperti penculik manusia atau binatang buas. Lebih dari momok, gauntit meresap dalam budaya Aceh. Ia menjadi nama permainan tradisional. Guntot, anak-anak naik bambu panjang untuk melatih keseimbangan, sambil bernyanyi lagu-lagu yang menirukan langkah makhluk itu, seperti yang didokumentasikan dalam Ragam Sejarah Aceh, Sufi dan Wibowo, 2004. Di era modern, saat lampu kota menyinari Banda Aceh dan smartphone menggantikan cerita lisan, Guntit mulai pudar tergerus tsunami 2004 dan urbanisasi. Namun, di desa-desa pedalaman, ia masih hidup, mengingatkan bahwa di balik keindahan alam Aceh yang hijau, ada pelajaran abadi. Hormati malam, jaga rambutmu saat berjalan sendirian, dan ingat, alam gaib adalah cermin dari sejarah kita yang tak pernah benar-benar hilang. Seperti kata guru besar antropologi UGM Hedi Sri Ahimsa Putra. Mitos seperti ini lahir dari interaksi manusia dengan lingkungan dan pengalaman sejarah, membuat Aceh tetap kaya akan warisan yang tak tergantikan.